Saya selalu setiap datang ke Borobudur tuh merasa damai ya, merasa secara spiritual nih memang ini tempat yang sangat spesial dibangun oleh ini kan Mhm mhm. warisan budaya bangsa. Dan prinsip kami di Injerni juga kami memiliki DNA adalah preserving Indonesian culture. Jadi bagaimana kita mempreserve culture dan juga membawa ini kembali seperti dulu. Jadi bagaimana Borobudur ini bisa dinikmati oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara as a beautiful place, dan kami melakukan master plan, remaster plan. Dan sometimes world class destination it's not about volume. It's about value, it's about social impact, Mhm. dan length of stay, spending per pax-nya pun pastinya akan lebih premium, Mhm mhm. akan jauh lebih tinggi. Dan saya sangat yakin uh, Jawa Tengah, Jogja, Solo, Semarang, Jawa Tengah, the whole area ini adalah sebenarnya lowest hanging fruit dari pariwisata Indonesia. Assalamualaikum, selamat datang di Kutok. Saat ini kita sedang berada di salah satu situs kebanggaan bangsa Indonesia, situs peninggalan leluhur bangsa Indonesia yang monumental secara arsitektur dan secara spiritual, peninggalan dari abad ke-8. Kita sedang berada di Borobudur. Dan saat ini saya sedang berada di Hotel Manohara di kawasan Borobudur, dan kita akan berbincang-bincang nantinya dengan salah satu sosok di balik transformasi Candi Borobudur yang begitu hebatnya, begitu luar biasa, world class. Kita akan bicara bagaimana beliau mentransformasi area ini, kita akan bicara bagaimana rencana ke depannya dan lain-lain. Dengan siapa? Kita tunggu. Jadi untuk Waisak ini flow-nya akan seperti apa ya? Ya, jadi untuk yang VIP, Ya, khusus untuk VIP akan masuk dari ya, sini, lalu mereka akan punya holding room dan dinner di ya. sini, lalu pada saat acara akan ke Taman Ke Lumbini. Taman Lumbini ya. Jadi nanti ada di Kenari juga untuk detik-detik Waisak, lalu Betul, ke Lumbini untuk pelepasan lampion di iya, Marga Utama, benar, dan ekspektasi kita pastinya pengunjungnya jauh lebih banyak daripada tahun lalu ya. betul tahun ini. Iya, heeh, karena kan kita ekspektasinya growth year on year-nya ini. Nanti kita diskusi lagi ya. Baik, Terima kasih teman-teman. Bu Maya, Halo, apa kabar? selamat siang. Selamat Baik, sore. apa kabar? Ketemu Bu Maya di sini, an Iya, honor. Nice weather, of course nice view. iya, Borobudur di belakang Borobudur. kita. Eh, saya tuh kesini sejak kemarin, Bu Maya, dan kita sempat kemana-mana setiap sudutnya. Saya melihat perbedaannya luar biasa sekali. Terima kasih. Transformasinya kelihatan sekali, world class. Dan sebenarnya diapain sih oleh Injur nih, Bu Maya? Aduh, terima kasih. Diapain? Pertama-tama terima kasih Mas Ari, My anak, Bu. apresiasinya Iya. juga. Ini transformasi yang kami lakukan sejak sekitar 4 tahun. Mhm. Jadi memang transformasi ini kita lakukan dari sisi pertama-tama adalah positioning Borobudur itu sendiri. Positioning, oke. Borobudur ini kita sekarang treat memang menjadi spiritual, cultural, pilgrim tourism. Sehingga juga length of stay-nya lebih panjang, Mhm. spending per pax-nya lebih panjang. Mhm. Yang mungkin dulu adalah lebih seperti monumen yang tidak tertata ya. Ini sekarang kami rezoning. Jadi kita ada 80 hektar yang kami membuat master plan dengan rezoning sesuai spiritual pilgrim cultural tourism. Nanti kita bisa go through apa aja yang sudah kami lakukan dari consumer journey, dari entry to exit, tapi ingin membuat consumer journey ini jauh lebih baik ya. Ya, ya kita sebelum ke sini, saya dari Jogja, berangkat dari Jogja, dan sebelum ke sini saya ketemu dengan eh, banyak sekali turis-turis dari mancanegara. Ya. Some of them mereka datang pertama kali ke Borobudur, mereka akan ke Borobudur, dan sebenarnya kalau menurut Bu Maya, Iya. eh, apa yang akan mereka dapatkan di sini?
Ya, jadi memang peningkatan turis mancanegara ke Borobudur ini cukup signifikan. Contohnya Waisak nih growth year on year-nya kita sampai 20%. Jadi memang membawa 20%. 20%. Alright. Jadi membawa impact ekonomi yang sangat luar biasa untuk Borobudur maupun Magelang, Kabupaten Magelang dan juga sekitar Jawa Tengah sekitar. Jadi ini economic impact, social impact-nya juga sangat luar biasa. Dan kami juga sangat bangga dengan growth wisatawan asing yang datang ke Borobudur. Kami memiliki berbagai paket sekarang, ada sunrise package, ada sunset package, dan kami tata juga untuk zonasi untuk kenaikan ke Candi Borobudur untuk memproteksi candinya sendiri tapi bisa dinikmati oleh turis dari seluruh dunia. Jadi kita perlu berterima kasih betul-betul dengan Muay dan Injur nih. Kita sudah melihat hasil yang tangible begitu ya. Mungkin bagi kawan GNFV yang belum mengenal Injur nih Bu, Ya. Injur itu apa sih Bu? Injourney ini kami adalah holding BUMN di sektor aviasi dan pariwisata. Aviasi pariwisata. Betul, jadi Oke. memang kami strategic holding di membawahi sektor aviasi pariwisata. Di bawah kami ada 6 PT atau 6 members, cluster members. Yang pertama adalah Angkasa Pura Indonesia, itu di bawah Injourney sebagai Injourney Airports. Kami memanage 37 bandara seluruh Indonesia. Dan ada juga Injourney Aviation Service, ini memanage seluruh lini service untuk aviasi dari ground handling, security, lalu facility support lounge. Jadi ini ada 37.000 karyawan kami di Injourney Wow. Aviation Service sendiri. Kalau total Injourney sekitar 50.000 karyawan di bawah Injourney. Lalu ini salah satunya adalah anak perusahaan kami Injourney Destination yang memanage heritage sites. Jadi kami ada Borobudur, Prambanan, Taman Mini, dan Ratu Boko. Oke. Lalu ada ITDC. ITDC adalah pengembang kawasan. Kami ada 3 kawasan utama yaitu Nusa Dua di Bali, lalu kami ada Mandalika dan ada Golomori di Labuan Bajo. Yang member kelima adalah hotel atau Injourney Hospitality, di mana kami manage hotel-hotel BUMN seluruh Indonesia yang akan terkonsolidasi dan juga kawasan ekonomi khusus Sanur. Mungkin hotel yang saat ini menjadi signature kami yang kami bangun adalah Meru. The Meru di Di Sanur. Sanur Bali. Oke. Di Sanur Bali dan juga kami merevitalisasi salah satu hotel bersejarah Indonesia yaitu Bali Beach. I Dan see. sekarang saat ini sedang on progress akan grand launching untuk salah satu hotel bersejarah di Jogja, yaitu Grand Hotel di Jogja di Malioboro. Oh, itu bersejarah sekali betul. Itu tahun Right, 1911. betul. Iya, jadi memang sangat bersejarah dan kami juga membangun event Sudirman Suite karena dulu Jenderal Berada Sudirman di situ. di situ selama 4 tahun sebagai markas besar. Ya, dan memang 4 tahun di situ sampai saat itu Jenderal Sudirman meninggal juga masih ada di situ. Jadi itu akan kami bangun lagi. Lalu yang terakhir adalah Injourney Retail atau Sarinah. Jadi Arms Sarinah ini akan memanage retail BUMN di bawah Injourney maupun beberapa yang di luar Injourney di seluruh Indonesia. I see. Terkait dengan airport Bu, saya sebagai salah satu orang yang sangat bangga ya. Bandara kita naik signifikan, kalau nggak salah Soekarno-Hatta peringkat 22 dunia, Betul, iya. Bali 67 60, something, iya betul. naik cukup signifikan, Ya. dan yang penting 2029 targetnya 10 besar. Betul, ya. 10 besar, di sana ada Istanbul, Incheon, Seoul, ada Tokyo, ada Changi Singapura, Ya. dan lain-lain. Bu Maya dan Injourney percaya diri bisa masuk ke 10 besar. What make you sure? Ya, jadi memang visi besar kami adalah kami percaya bandara itu sebenarnya adalah wajah bangsa. Gateway of the nation. First point of entry and last point of departure of everyone. Jadi kalau first point of entry itu wajahnya juga harus membanggakan Indonesia, membanggakan bangsa. Dan ini adalah sebenarnya simbol peradaban. Jadi kami percaya bahwa memang kami harus melakukan transformasi ini secara fundamental di seluruh bandara-bandara di Indonesia. Memang yang kami mulai pastinya 2 bandara terbesar. Satu adalah Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai karena 70% of traffic is within the 2 airports. Setelah ini kami melakukan juga transformasi di 3, jadi total 5 bandara. Ada Surabaya, kami juga akan melakukan transformasi, Makassar, Kuala Namu, dan bandara-bandara besar lainnya. Dan ini akan merubah paradigma bandara yang tadinya mungkin hanya sebagai terminal transit yang ini, tapi kami melakukan perbaikan. Sebenarnya ada 3 fundamental yang kami lakukan. Satu adalah premis, jadi beautifikasi maupun optimalisasi
optimalisasi terminal dan seluruh bandara. Yang kedua adalah people, jadi kami juga melakukan training yang secara komprehensif untuk service dan juga proses ini untuk percepatan operasi. Jadi baggage handling, Right. mungkin kemarin sempat ada yang Yang viral viral juga, yang di ya, Ngurah Rai ya, betul betul. ya yang di Ngurah Rai di Daily Mail. Jadi perubahan itu dari sisi proses, people, dan juga mungkin security checkpoint. Kalau kita notice sekarang X-ray jauh lebih cepat, Iya, iya, iya. antriannya jauh lebih berkurang, check-in juga lebih cepat. Kami melakukan semua itu sesuai service level yang kami tetapkan. Bu, ada satu hal yang mungkin kelihatan sepele, tapi bagi saya, bagi banyak orang, jutaan orang, itu hal besar, Ya. yaitu hilangnya bau rokok di bandara-bandara kita. Itu notice nggak, Bu? Ya, Jadi sebenarnya pasti itu hal ya. sepele, tapi seberapa sulit effort untuk menuju ke sana sebenarnya? Iya, jadi memang itu sebenarnya by design. Ah, oke, oke. Kadang kelihatannya sepele ya, tapi memang waktu awal kami melakukan transformasi, saya menyebutnya ini kembali ke fundamental dan brilliant basics. Satu adalah toilet. Kita Betul. harus make sure toilet kita itu bersih, Sekarang sudah kering. bersih, sekarang udah Iya, bersih. betul. Jadi kami melakukan renovasi hampir di semua toilet di Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai. Tahun ini akan selesai semua toilet dan harus bersih, harus kering, harus nih. Kedua, Wangi. wangi, Iya. AC-nya harus dingin, tadinya kan mungkin panas kalau di bandara. Iya, betul, Sekarang betul. AC-nya kami cek, jadi semua temperatur tuh harus make sure within 21-22 degrees. Dan Iya, dan itu betul. tadi bau rokok kita. Jadi semua yang fundamental sebenarnya yang dianggap sepele itu kami mulai dari situ dulu. Asik, Dari asik. brilliant basics dulu. Suatu ini berarti by design ya, Bu ya? By design, by design. Sulit, Karena Bu. pastinya sulit di belakang layar pastinya sulit, Right, tapi betul, 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 betul. itu kita lakukan by design karena kalau tidak mulai dari brilliant basic, kita kalau masuk ke ranah yang terlalu fancy itu juga kalau basicnya tidak Betul. rapi, ini juga tidak akan bisa quantum leap. Nah setelah ini kita akan masuk ke digitalisasi, AI dan lain sebagainya untuk improvement of process ya setelah fundamentalnya baik. Baik, Bu. Nah, kita saat ini sedang berada di salah satu peninggalan leluhur kita, monumental secara arsitektur, secara spiritual gitu kan. Iya. Nah, menurut personal Bu Maya, apa yang Ibu rasakan berada di sini saat ini? Saya selalu setiap datang ke Borobudur tuh merasa damai ya, merasa secara spiritual ini memang ini tempat yang sangat spesial dibangun oleh ini kan warisan budaya bangsa. Dan prinsip kami di Injourney juga kami memiliki DNA adalah preserving Indonesian culture. Jadi bagaimana kita mempreserve culture dan juga membawa ini kembali seperti dulu. Jadi bagaimana Borobudur ini bisa dinikmati oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara as a beautiful place, dan kami melakukan remaster plan sebenarnya di Borobudur ini. Jadi harapan kami ini juga bisa menjadi world class destination. Semoga dan kita saat ini sedang berada di destinasi spiritual, pilgrimage, spiritual tourism begitu ya. Iya. Sebenarnya kita punya potensi besar di sana ya Bu ya untuk Iya. mendatangkan terutama wisatawan domestik maupun wisatawan asing begitu. Iya, sangat besar karena kalau kita bicara Borobudur ini adalah the largest Buddhist temple in the world. Buddhis itu di dunia sekitar 500 juta. 500 juta. Di Asia sendiri 395 juta. Di negara tetangga kita yang sangat dekat di Thailand for instance itu 63 juta. Jadi misalnya kita mengambil 5% aja 3 juta additional wisatawan bisa datang ke Borobudur. Nah, itu logic yang kami ini. Jadi sebenarnya 3 juta itu akan sangat membawa quantum leap untuk pariwisata Indonesia. Dan kita ketahui bahwa setiap penambahan 1 juta wisatawan asing ke Indonesia itu adalah penambahan GDP 40 triliun. Jadi kalau 3 juta itu 120 triliun GDP, fresh money. Kalau dari luar, nah perputarannya kita lakukan melalui wisatawan Nusantara pastinya. Nah itu aim kami adalah kenapa kami memang mempromosikan ini ke seluruh dunia, terutama negara-negara yang berbasis bisa menikmati Borobudur sesuai spiritual, negara-negara Buddhis seperti Thailand, Vietnam, tapi juga negara-negara yang mengapresiasi culture, heritage. Tadi Mas Hari ketemu banyak turis dari Eropa ya, Betul. karena mereka sangat something like this is they don't have, They don't have it. in They their don't have it. country, Nggak ada. so they come here, mereka sangat excited untuk melihat. Nah itu yang kami terus berusaha. Tadi ini. disebutkan 500 juta Buddhist Buddhist. community di Iya. society di seluruh dunia. Di seluruh gitu. dunia. Sementara kalau kita lihat mungkin kalau ada nggak data sebenarnya kalau
pengunjung di Borobudur saat ini masih didominasi wisdom ya, wisata Iya, domestik betul ya. betul. Mungkin ada rencana nggak misalnya nanti 50-50 atau Yes, 70-30 ya, begitu ya? ya. Jadi rencana kami memang menaikkan rasio wisatawan internasional. Memang ini butuh sinergi Mhm. lintas lembaga, concerted effort dari berbagai pihak karena ini tidak hanya mengenai destinasinya sendiri tapi juga connectivity, let's say. Yes, betul One of betul. them is connectivity. Jadi misalnya direct flight, kami membutuhkan direct flight ke Kulon Progo, ke Iya YIA. iya Jadi iya kami iya. saat ini sedang membuka direct flight dari berbagai negara, Thailand, China, Australia, dari berbagai negara untuk langsung direct ke YIA. Misalnya pun melalui Bali ataupun Soekarno-Hatta, saat ini di bandara kami di Bali, kami sedang membangun connecting international domestic. Hmm. Ini the first ever akan ada di bandara di Indonesia, akan seamless international domestic. Kami harapkan bisa terjadi di Juli Agustus ini kita bisa Bagaimana itu selesai. Bu, seamless-nya itu seperti apa? Seamless. Jadi saat ini kalau di Ngurah Rai Mhm. ataupun di Soekarno-Hatta ya, kita tahu bahwa kita mendarat dari internasional, kita harus keluar, bawa Pindah terminal. bagasi, pindah terminal, Ya masuk. ya. Ini kami sedang membangun connecting bridge antara internasional dan Ah, domestik sehingga saat international passenger datang, ini akan seamless langsung masuk ke I see domestik. I see I see. Jadi connectivity antara, let's say dari situ mereka akan ke Yogyakarta via YIA, ini akan seamless. Mhm. Sehingga connectivity karena Indonesia negara kepulauan, kalau kita tidak membuat hub and spoke dengan seamless connectivity ini tidak akan bisa. Nah ini pertama kalinya kami melakukan sebenarnya pilot project di Ngurah Rai untuk international domestic connection ini sehingga kalau ini berhasil kita bisa terapkan di bandara-bandara kita yang lain. Ya Dan ini ya akan menjadikan Indonesia akan lebih terkonek. ya ya ya. Ya. Bu, saya ke sini terakhir, ke Borobudur terakhir 2018, which is berapa tahun lalu? Almost 20 Ya, years ago ya. No. 6 years ago, 7 years ago, 2018, oke, 2018. 2008, 6 Tapi years ago. betul-betul Yeah, 8 years ago. bedanya itu like teng gitu lah. Maksudnya sebenarnya kalau mungkin Bu Maya bisa merunut apa saja sih yang dirubah sehingga saya merasa Ya. sangat berbeda berada Ya. sangat berbeda. Iya, jadi yang pertama adalah satu mungkin kalau Mas Hari ingat dulu itu ada entrance dan exit first mile of Borobudur sama last mile of Borobudur itu kurang nyaman sebenarnya Iya dengan iya iya. para pedagang Betul betul yang betul. memang ini consumer journey-nya kurang nyaman lah. Nah, ini kami membangun Kampung Seni Borobudur Mhm. sebesar 10 hektar di mana kami melakukan pemindahan pedagang, 3.000 pedagang pindah ke Kampung Seni Borobudur. Ini masih on progress dan pastinya kita juga bekerja sama dengan berbagai stakeholder. Ini tidak mudah karena sudah puluhan tahun di situ. Nah, ini kami membuatkan tempat baru dan kami akan menginsure, ini salah satu komitmen kami bahwa pendapatannya akan lebih baik di Iya tempat iya. baru. Ini Di mana Bu letaknya? Jauh-jauh di sini? jadi tempat parkir entry and exit of Borobudur hanya akan ada satu melalui Kampung Seni Oh, Borobudur. I Sehingga see. tetap akan melewati seluruh pedagang tapi tertata dengan rapi. Kalau bayangannya seperti di Jepang. Mhm. Kalau di Jepang kan kalau temple kita pulang pasti akan melewati Wajib, souvenir betul shop. betul betul betul. Nah, itu adalah sebenarnya bayangannya. Itu satu yang terbesar yang kami lakukan. Jadi entrance of Borobudur ini menjadi bersih, exitnya pun menjadi juga nyaman. Nah, entrance-nya kami buat alur consumer journey-nya ini semua EV. Jadi tidak ada lagi semua green, kita pakai EV, kita jadi bisa berjalan atau EV, jadi everything is green di Borobudur. Dan kita buat consumer journey-nya ini melalui edukasi. Tahun ini kami akan membangun immersion. Jadi seperti kalau di luar negeri mungkin ke Universal atau masuk ke Harry Potter Studio kan masuk dulu ada edukasi dulu. Nah, kami akan membuat edukasi mengenai Borobudur, immersion, lalu dari situ yang akan naik ke atas candi kita akan edukasi dengan juga rapi dengan upanat dan alas kaki yang kami berikan dengan tour guide dan per section harus ada tour guide sehingga ceritanya terbangun. Yang tidak ingin naik candi bisa menikmati fasilitas di sekitar candi karena area ini akan kami jadikan park. Park sehingga misalnya tidak mau naik ke candi pun nggak apa-apa, bisa ke museum, kami akan membangun museum tahun depan, lalu juga bisa ke berbagai area yang bisa dinikmati keluarga, Ini bisa ya, piknik, bisa F&B, bisa ini. Nah itu Rumahnya tuh rencana besarnya. komprehensif ya dari A to Z begitu ya. Nah, itu kembali ke Kampung Seni Borobudur tadi Bu. Bagaimana dengan
mungkin peningkatan kualitas SDM masyarakatnya juga Betul, gitu. betul, Sadar betul, wisata, kemudian mampu menarik, menjadi salah satu daya tarik wisatawan juga gitu. betul. Apakah Injuni punya program ke sana juga? Ya, kami memiliki program ada Injourney Hospitality House di mana Injourney Hospitality House, ya, oke. kami men-training, jadi memang para pedagang ini kami juga training supaya source of revenue-nya tidak mungkin kalau dulu misalnya jualannya Indomie semua berapa ribu aja Indomie, pop mie sekarang ada batik, Hmm, pandan, upanatnya juga dari pandan gitu. hmm. Jadi memang ini kami juga bersama-sama. Ini memang tidak mudah. Kami juga akui ini juga challenge yang kami terus berusaha berdialog. Ini kan kita juga ingin kesejahteraan masyarakat sekitar ini menjadi lebih baik ya. Iya, Jadi iya, memang iya, iya. KPI kami ini kalau di Injourney Destination kami tidak melihat profit sake, tapi kita melihat bagaimana social impact yang dihasilkan oleh Borobudur ini bisa untuk masyarakat sekitar, Mhm. social economic impact. Memang kadang pasti ya di setiap pekerjaan perubahan transformasi itu pasti adalah Ya challenge maupun ongoing friksi proses lah ya. ongoing proses. Iya, iya, Tapi iya. menurut saya kalau visi kita itu betul, intention kita baik, pasti bisa dibicarakan. Dan Pasti. kalau progres itu terlihat dengan data, dengan fakta, kenyataannya memang kita lihat national average-nya juga meningkat, Ya. above national average. Jadi ini kan sesuatu yang achievement untuk Mhm. area Magelang ya. Bu, ini semakin senja, semakin menuju sore, Mm-mm. kayaknya kita perlu mencari tempat yang lebih Iya, clear lebih lagi ya. clear lagi Jadi untuk situ ya. melihat Borobudur ya. Jadi Mari kita kita deh. bisa Mari, jalan mari di Bu. sana. Nah, saya pikir dengan itu kita bisa progresnya lebih cepat menurut Iya, saya. betul. Dengan tolnya jadi, apalagi nanti tolnya Iya, kalau sampai iya jadi, betul. itu juga Betul. akan sangat Iya, memberi ini. iya. Mungkin Memang konektivitas itu sangat betul, betul, penting. betul, betul, Kita betul, antara laut, udara, darat, betul, betul, melalui betul. tol maupun kereta api ya. Ini semua interconnectivity, national connectivity blueprint ini kita harus rapikan. Tapi untuk ini memang betul setuju tol ini kalau jadi ini akan sangat baik untuk Betul, betul, betul. Borobudur Tapi saya maupun pikir Prambanan. injury sudah bisa antisipasi dari sekarang. Karena nggak Mm-mm. lama lagi jadi ini. Iya, Nggak lama lagi. betul betul. Kami sangat Karena excited nih. karena akhir tahun ini, akhir Iya. tahun untuk liburan Natal ini udah fungsional dibuka tol Oh, Borobudur kalau oke, nggak salah. iya iya Itu tolnya udah iya mulai fungsional. iya Jadi dan iya Lebaran nanti bisa dianggap iya. sudah dianggap udah Sudah operasional gitu. operational ya. Yes, yes. Mungkin kita bisa lihat ke arah sini, Mas Hari, untuk lihat Mari, mari, Borobudur. mari Bu. Ini Mas Hari kita sudah di lapangan Ayodhya ini yang Lapangan Ayodhya iya, namanya ini. jadi ini backgroundnya Borobudur. Sangat luar biasa. Dan Matahari yang di atas iya, itu pas banget. mataharinya di atas. Ini kebetulan kita mendapatkan light yang sangat luar biasa ya. Iya, 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 Ya, pas banget ini. Pas banget, pas iya banget ini. pas banget. Nah, Bu Maya kita kan berada di jalur spiritual Borobudur, Pawon, Mendut begitu ya. Betul. Dan sebenarnya kalau ada jutaan orang Indonesia, jutaan orang di luar sana yang belum ke sini, belum Iya, kesampaian ke iya. sini. Apa yang ingin Bu Maya sampaikan ke mereka? Apa yang mereka akan experience di sini kalau mereka Iya, datang ke sini? iya. Kami memang berharap, terutama dengan adanya Waisak ini kan sebenarnya acara yang memang dirayakan seluruh dunia, oleh seluruh umat Buddha seluruh dunia. Dan Borobudur sebagai the largest Buddhist temple in the world ini adalah tempat yang sangat sakral sebenarnya untuk merayakan Waisak. Nah, kami juga mengundang media dari seluruh dunia untuk hadir meliput dan juga wisatawan asing datang dan kami berharap pastinya menikmati Yes, yes, yes. keindahan Borobudur. Memang ini adalah heritage luar biasa, warisan budaya Indonesia yang sangat luar biasa yang harus kita jaga dan pelihara dan kembangkan untuk juga mendatangkan tadi economic and social impact. Iya, iya, iya. Ya, Dan bagi jutaan orang Indonesia yang pernah ke Borobudur, ya, Borobudur ini kan bagi mereka sesuatu yang megah, wow, sacred gitu kan, merinding begitu kan. Nah sebenarnya dengan transformasi ini, transformasi besar-besaran yang dilakukan oleh Injourney itu, apakah feeling itu akan tetap dijaga dan bagaimana memastikan itu? Kami semua yang kami lakukan di Injourney menggunakan master plan, menggunakan visi yang jelas. Saya selalu bilang kepada tim, stubborn with the vision,
flexible with the plan. Jadi saat kita menentukan visi, kita harus stick dengan visi itu no matter what. Dan kita harus loyal dengan visi tersebut dan menjalankan dengan good intention. Nah, master planning ini kita lakukan, kita jaga, dan master planning ini jangka panjang. Sehingga siapapun yang ada di pucuk pimpinan, mungkin bukan saya berapa tahun lagi, tapi akan mengikuti master planning itu dan menjalankan semua yang sudah kita plan untuk Borobudur ini. Kalau kita boleh tanya ke Bu Maya, from your personal perspective ini, kira-kira 1 dekade mendatang, Borobudur akan seperti apa? Kami berharap memang dalam 2-3 tahun ke depan kami melakukan banyak sekali percepatan untuk pembangunan. This year we will start the immersion. Untuk masuk ke Borobudur, di entrance Borobudur akan ada immersion edukasi. Di sebelah mana ya, di sebelah sana? Itu nanti di sebelah sana di Lotus Pond. Kami Di akan Lotus buat Pond. Lotus Pond itu Yes. sebagai entrance. Lalu jadi orang datang melalui kampung seni menggunakan EV ke Lotus Pond, immersion, begitu terbuka nanti akan melihat Borobudur. Dari situ yang naik ke candi pun kami akan atur dengan tour guide dan kami akan membuat museum. Museum kami harapkan ini salah satu museum yang terbaik. Saya harapannya terbaik di Asia kalau bisa ya. Kita ingin membuat sesuatu kan world class. Kalau ya jadi ini memang kita ingin membuat museum yang sangat luar biasa dan ini kami sedang desain dan ini akan menjadi saya rasa daya tarik untuk di Magelang ini. Saya yakin dengan ini wisatawan akan berbondong-bondong. Apa yang tadi Ibu sampaikan, museum terbaik di Asia, hopefully ya. Iya. Dari sisi mananya Bu? Kalau misalnya desainnya kah, isinya kah, Betul. atau Kalau isi sebenarnya Borobudur ini we have everything, but the story has never been told. I see. Naratifnya, jadi narasi ini kami perhatikan. Kami juga punya planning, tadi kita sempat discuss behind the scene ya, film di sini, concert, world class concert, classical concert ini di sini. Film ada di sini, lalu juga museumnya juga world class. Jadi memang ini akan menjadi suatu world class destination. Dan sometimes world class destination it's not about volume, it's about value, it's about social impact, dan length of stay, spending per pax pun pastinya akan lebih premium, akan jauh lebih tinggi. Dan saya sangat yakin Jawa Tengah, Jogja, Solo, Semarang, Jawa Tengah, the whole area ini adalah sebenarnya lowest hanging fruit dari pariwisata Indonesia. Lowest hanging fruit, jadi gampang di ripe gitu, gampang dipetik gitu. Sudah almost there. Oh sudah ya. Kita oke, punya oke. Borobudur, punya Prambanan, punya ekosistem art yang luar biasa. Kita sekarang punya aset terbaru hotel di Malioboro yang merupakan hotel bersejarah. Jadi ekosistemnya sebenarnya sudah jalan. Tinggal konektivitasnya, kita bangun tol nanti ada kereta pariwisata. Nanti konektivitas kita bangun, ini akan bisa menjadi benar-benar lowest hanging fruit untuk the next future tourism destination. Ini saya menjadi ingat salah satu, mungkin satu-satunya saat ini ya, tagline-nya Injourney, Living Legacy. Iya. Saya merinding, mengucapkan itu merinding sebenarnya. Kalau dari sisi Ibu, Living Legacy agar kita tahu juga itu seperti apa sih konseptualitasnya. Ya, jadi memang kita semua yang di InJourney ini kita bekerja untuk meninggalkan legacy untuk Indonesia. Itu yang Untuk kami- anak cucu kita. Betul, untuk generasi mendatang, Yes. anak cucu kita memberikan yang terbaik untuk negeri, mentransformasi negeri melalui sektor aviasi dan pariwisata. Kami juga menyebutnya di dalam itu gotong royong. Kita harus bekerja bersama-sama. Tidak bisa bekerja semua secara silo. Seperti tadi, kita butuh tol untuk membawa konektivitas ke Borobudur. Kita butuh connectivity dari airlines untuk membawa konektivitas ke Borobudur. Jadi tidak bisa semua orang bekerja secara silo tapi harus bergotong royong. Dengan itu kita bisa meninggalkan legacy yang terbaik untuk generasi mendatang, untuk anak cucu kita, dan menjaga warisan budaya yang sudah kita jaga sekian lama untuk ratusan tahun ke depan untuk Indonesia. Jadi itu juga membanggakan dan belum lagi nation branding yang akan didapatkan untuk Indonesia dikenal di mata dunia. Itu yang kami harapkan bisa kami berikan dari InJourney. Kawan, itu tadi bincang-bincang kami dengan CEO InJourney, Bu Maya Watono, dan kita harapkan semua plan-plannya, rencana-rencananya tercapai, dan kita harapkan juga bahwa Indonesia akan mendapatkan manfaat besar dari hal tersebut. Gitu. Dan pertanyaan terakhir ini Bu, terkait dengan Ibu sendiri gitu. Sebenarnya kalau dari sisi Ibu, mimpi besar Bu Maya Watono itu apa sih? Terkait Indonesia, tempat Bu Joseph, silakan.
Mimpi besar saya terhadap Indonesia adalah pastinya dari sisi sektor aviasi dan pariwisata ya, potensi kita ini sangat luar biasa. Indonesia ini sangat indah, potensinya luar biasa. Indeks aset pariwisata kita ini tertinggi di Southeast Asia. Tapi bagaimana kita bisa mengkonvert itu kepada share of travel, share of wallet, wisatawan juga datang menikmati, itu yang harus kita pecahkan. Isu ini yang menurut saya potensinya sangat luar biasa. Jadi memang harapan saya, visi besar Indonesia adalah pastinya meningkatkan pariwisata, Ya. juga konektivitas aviasi, dan pada akhirnya impact-nya adalah economic impact dan social impact kepada masyarakat di sekitar. Jadi di tempat semua kami berkarya, kami harapkan ada social impact kepada masyarakat sekitar dan juga nation branding terhadap Indonesia. Kawan KNFI, mahakarya leluhur kita now in good hands, di tangannya Injourney. Kita harapkan semoga rencana-rencana beliau berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di edisi Good Talk selanjutnya. Mari Bu. Terima kasih.